Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, siang hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Alaq dan mudah-mudahan bisa sampai tuntas. Surat Al-Alaq ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan Rasulullah di paling awal menjadi seorang Rasul. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa hiya awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Surat Iqra bisa disebut dengan surat Iqra, bisa juga disebut surat Al-Alaq. Biasanya memang ada beberapa surat yang dia mempunyai nama lebih dari satu. Ya, surat At-Taubah, surat Baro'ah, surat Al-Isra, ada surat Bani Israel. Jadi ada yang namanya memang lebih dari satu. Ada surat Tin, ada namanya surat At-Tini wa Zaitun, surat At-Tini wa Zaitun. Jadi nama-nama ini merujuk kepada surat yang sama dengan penyebutan yang berbeda. Sholatul kayak di dalam sholat ada sholat asar disebut juga sholat wusta karena Rasulullah SAW yang ngasih nama. Ya. Jadi saya kira untuk masalah nama yang penting yang dimaksud itu surat Ghafir kadang disebut surat Mukmin. Ya. Kita coba baca ayat 1 sampai 5 dulu karena yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan Nabi itu ketakutan itu ya 1 sampai 5 ini. Karena dalam riwayat Jibril itu muncul dalam bentuk aslinya. Bayangin. Rasulullah itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Ketika turun ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ini atau ketika Rasulullah SAW melihat di Sidratul Muntaha di mana Jibril itu dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin ayatnya. Sungguh Muhammad melihat Jibril itu di langit ya, dalam bentuk aslinya. Karena malaikat itu bisa menjelma menjadi bentuk manusia. Bagaimana yang datang kepada Nabi Lot, manusia yang ganteng-ganteng itu. Atau yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga wajar kalau ditemui dalam bentuk aslinya itu ketakutan. Kalau manusia biasa mah, bentuknya manusia mah tidak menakutkan. Tapi kalau sudah dalam bentuk aslinya itu kan kita sendiri juga belum tahu bentuk aslinya kayak apa. Yang sayapnya Jibril itu membentang dari ufuk timur sampai ufuk barat. Ya.
sayapnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita baca ayat 1 sampai 5 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah sekalian rahimakumullah, peristiwa atau kronologi turunnya ayat ini yang disebut dengan sababun nuzul, ketika Nabi Muhammad SAW itu dibikin suka menyendiri. Tempat favoritnya itu Gua Hira. Yang kalau panjenengan umroh, kalau ada yang mau naik atau haji, kalau mau naik ya silahkan. Tapi tinggi kan? Tinggi, saya sendiri nggak mau naik. Karena memang napak tilas itu kadang juga membahayakan akidah. Napak tilas. Dianggap Gua Hira itu gua yang spesial, kemudian sholat di situ ada keutamaan, itu banyak orang yang seperti itu. Kayak kalau jenengan misalnya haji ada wukuf di Arafah, naik ke Jabal Jabal Rahmah, di situ nulis keinginan, ya, seakan-akan di situ itu nanti dijabahi. Padahal gunung itu ya kalau mau naik ya naik aja, nggak usah pakai keyakinan-keyakinan. Ya. Begitu juga Gua Hira ini di pegunungan, di tebing, ya, sehingga naik ke sana itu membutuhkan kekuatan fisik. Diceritakan ya, bahwa Rasulullah suka menyendiri ke situ. Dalam rangka apa? Karena melihat akhlak kebaikan, kemuliaan sudah mulai luntur di masyarakat. Maklum ya, ini masa-masa fatrah, masa-masa jeda, jeda antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pulang, nanti balik lagi kalau habis makannya, kalau habis bekalnya, pulang lagi gitu. Gimana kondisi psikis daripada Khadijah, seorang istri yang ya memang Khadijah ini kan orang yang kaya gitu. Jadi melihat suaminya, asal suaminya nggak apa-apa, suka menyendiri mah nggak apa-apa gitu. Tapi disebutkan di dalam hadis itu layali dawatil adat. Jadi tidak hanya semalam gitu, 2 malam, tapi beberapa malam. Pas habis bekalnya pulang balik lagi gitu. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan memerintahkan Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma'ana biqari, aku gak bisa membaca. Banyak yang mengatakan begini, yang bertanya begini, apakah Rasulullah disodori tulisan gitu? Kemudian disuruh membaca? Tidak. Ya. Artinya bahwa perintah Iqra ini ya, bacalah ini perintah daripada Jibril alaihissalam, bahwa makna membaca di sini sudah tradisi orang Arab, bahwa kadang yang namanya membaca di sini bukan harus ada tulisannya. Seakan-akan itu baca aja. Aku nggak bisa membaca. Seakan-akan nunggu perintah selanjutnya. Tapi
Nabi Muhammad memastikan bahwa saya nggak bisa membaca. Apapun yang misalnya engkau mau sodorkan, saya nggak bisa membaca. Kalau kita belajar dari Sulhul Hudaybiyah, ya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW itu memang nggak bisa membaca. Penulisnya Ali itu ketika orang musyrik memeriksa nota kesepakatan atau kesepahaman gitu. Kan nulisnya Ali itu Muhammad bin Abdullah Rasulullah gitu. Kata orang musyrik, ngapain dikasih kata Rasulullah, saya enggak, apa kita enggak mengakui Muhammad Rasulullah kok. Perjanjian ada tulisan Rasulullah. Hapus. Ali enggak mau menghapus, enggak berani. Jadi terus Rasulullah bilang, mana yang bagian tulisan Rasulullahnya itu di mana? Sampai Rasulullah menghapus sendiri tulisan, tinggal Muhammad bin Abdullah. Itulah yang disebut dengan An-Nabiyul Ummi. Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya mas sekalian rahimakumullah. Dan ternyata tuduhan bahwa Al-Quran itu himpunan dari kitab-kitab terdahulu terbantahkan ketika Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi kecerdasannya luar biasa. Memang itu sudah menjadi ketentuan Allah, ya, penyebut An-Nabiyul Ummi, itu nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa harus An-Nabil Ummi? Ummi itu dari arti ibu. Seperti orang yang baru lahir itu, nggak bisa membaca, tidak bisa menulis, begitu. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, baca nggak bisa moco aku. Kemudian ketika bilang nggak bisa membaca itu didekap. Bayangin makhluk apa yang didekap ini. Sampai nafasnya tersengal-sengal. Dilepaskan. Baca. Aku nggak bisa membaca. Dipeluk lagi. Sampai nafasnya tersengal-sengal. Sampai 3 kali dilakukan itu. Kemudian Jibril menyuruh, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kata-kata yang belum pernah didengar oleh Rasulullah SAW. Tapi karena kecerdasan Rasulullah ya langsung hafal. Cuman takut, itu apa ini? Karena Al-Quran itu kan disebut Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan menyampaikan kepada kamu Muhammad qaul, kata-kata yang tsaqila, yang berat. Jadi kelihatannya ini sepele gitu. Kalau di dalam bahasa Arab yaitu kosakata bahasa Arab gitu ya, yang biasa. Enggak ada kata-kata yang, tapi susunan yang begitu indah itu efeknya luar biasa. Ya. Sampai di dalam Al-Qur'an, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini diturunkan kepada gunung, pasti gunung itu akan melepuh, hancur, ya, karena takut kepada Allah. Bayangin, ini efeknya ya. Makanya kalau kita punya Al-Quran kok efeknya luar biasa, kita nggak dapat efeknya, itu benar-benar rugi ya. Ya, untuk bisa efek ya dibaca, didengarkan, ditadaburi begitu. Paling enggak, kalau nggak bisa baca, dengerin. Nabi kan dengerin ini kan. Jadi wahyu Al-Quran itu kan didengerin Nabi, dihafal. Gitu. Bukan dalam bentuk tulisan terus dihafalkan, baru dihafalkan. Tapi didengar dan dihafal. Jenengan tahu namanya Najah ya. Najah itu yang hafal Al-Quran beserta ayatnya dan beserta letaknya. Padahal
ada masalah sama otaknya. Nah, namanya najah. Ini udah keliling kemana-mana najah ini. Belum bisa membaca tadinya. Tapi mendengar ibunya membaca itu kok padahal otaknya bermasalah. Itu. Jadi sebenarnya kita ini yang sehat-sehat gitu ya. Kalau Al-Quran itu tidak bisa membentuk kejiwaan kita dan pengaruh terhadap kita, apalagi kita mendengar ayat-ayat itu nggak bisa sejuk, nggak bisa terenyuh, nggak bisa semakin khusyuk, itu rugi sebenarnya. Ini Al-Quran ini bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi daya efeknya terhadap jiwa ini luar biasa. Kenapa orang kafir sampai mengatakan ya kepada teman-temannya, jangan latas ma'uli hadal Quran. Jangan dengarkan Quran ini karena pengaruhnya luar biasa. Walid bin Mughirah, seorang kafir, disuruh untuk membujuk Nabi. Ya, Mat, kalau kamu memang mau harta, kami akan kasih kamu harta sehingga kamu menjadi orang yang kaya. Kalau mau perempuan, akan kami carikan gadis yang paling cantik biar kamu bahagia. Atau apa kedudukan? Kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami, sudah. Tapi jangan dakwahkan Al-Quran itu. Sampai akhirnya Muhammad membaca itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan lima yakhsha. Surat Toha itu Walid bin Mughirah mendengar itu langsung wah kok menarik gitu. Sampai dia yang menjadi utusan orang kafir untuk membujuk Nabi itu malah wah aku gak bisa bujuk. Al-Quran itu indah sekali. Ya, mereka kan orang Arab. Kalau kita ya kita walaupun bukan orang Arab, daya apa istilahnya? Daya tarik ya, daya tarik Al-Qur'an, pesona Al-Qur'an itu memang luar biasa. Jadi kalau selama ini kita itu enggak dapat pesona Al-Qur'an, waduh wis rugilah. Orang kafir dapat pesonanya apalagi kita gitu. Makanya walaupun ayat 1 sampai 5 dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi sampai akhir itu Nabi Muhammad wah berat memang. Karena ini bukan kata-kata rangkaian kata biasa. Walaupun kosakatanya biasa. Jangan dikira orang Arab itu nggak ada perlombaan bikin syair ya namanya bait syair. Ada lomba mereka. Siapa yang paling bagus bikin syairnya ditaruh di pasar Ukaz namanya. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran ini, ya syair-syair yang dibikin itu kehilangan istilahnya kehilangan kewibawaannya gitu istilahnya. Gak ono apa-apa nih gitu. Ya mas sekalian rahimahullah. Ayolah kita berusaha gitu agar pesona Al-Quran ini menjadi pesona kita semuanya di rumahnya masing-masing begitu. Setiap hari terdengar bacaan Al-Quran. Ojo dangdutan mana lah, masa-masa fitnah itu ojo di urusan banyak masih kepengen nyari setan sebagai inspirasi. Ya kan? Masalah kita itu kan udah banyak. Tapi masih mencari inspirasi dari setan aja. Ketika dihadapkan kepada nyanyian dangdut yang apa istilahnya bikin nangis gitu. Atau pop nangis. Tapi ketika Al-Quran dibaca loh kita itu kok seakan-akan terhijab hati kita. Padahal Masya Allah orang-orang kafir dapat pesonanya kita nggak dapat pesonanya sama sekali. Ayo ya cari siapa kira-kira bacaan yang bisa membuat kita terpesona. Mari kita hiasi rumah kita itu
dengan Al-Qur'anul Karim. Ya Mas sekalian, setelah dibaca 1-5 ayat itu, Nabi itu langsung lari, pulang, lari gitu kan. Menemui Khadijah. Zammiluni, zammiluni. Tolong siapapun pokoknya ngemuli saya. Lafal itu jamak, bukan zamili ini. Kalau perintah kepada satu orang perempuan itu kan zamili, ada yaknya itu. Tapi ini pakai waw, zammiluni, zammiluni. Sopo wae sing lihat aku, sopo wae sing ono. Ayo. Jadi sampai Khadijah itu pun ya fokusnya Rasulullah SAW itu bukan pada Khadijah. Tapi bagaimana ada orang yang dia menyelimuti. Siapa yang bisa menyelimuti saya? Khadijah kemudian tampil membawa selimut. Rasulullah menggigil. Diselimuti Rasulullah SAW sampai agak tenang. Kemudian yang ngomong dulu bukan Khadijah. Yang ngomong dulu adalah Rasulullah SAW. Ya Khadijah, mali. Wahai Khadijah, apa yang terjadi pada saya gitu. Kok tiba-tiba saya ditemui makhluk aneh, saya disuruh baca begini-begini gitu. Diceritain. Diam dulu Khadijah. Ini mungkin bisa dibahas dari sisi kalau lagi dicurhatin ya, itu kita itu gak usah banyak ngomong sebenarnya ya. Dicurhatin malah ono apa kuatir malah bingung sing nyurhati. Diam aja, diam dulu, kepengen ngomong apa gitu. Qad khasyitu alayya, saya takut Khadijah, ke istri ya, ke istri. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa laki-laki itu memang mencari ketenangan harusnya itu kepada istrinya. Ya, makanya di dalam Al-Quran kan di ayat pernikahan yang banyak dibacakan litaskunu ilaiha, supaya kamu laki-laki itu kalau ketemu istri itu menjadi tenang gitu. Nah, ini kira-kira yang di sini kalau ketemu istri tambah tenang atau tambah susah gitu. Ya, ketemu istri kok malah tambah pening aku. Nah, ini istri harus apa? Belajar banyak untuk mendengar keluhan suami. Jangan-jangan suaminya itu tidak pernah berkeluh kesah kepada istri. Karena sebelum keluh kesah sudah cuat gini. Gak jelas. Ya. Maka perlu diam itu penting dulu. Ada apa gitu. Saya takut Khadijah. Seorang suami itu sampai bermanja-manja kepada istrinya. Aku wedi kan gitu ya. Aku wedi dek. Kan kalau bahasanya Jawa kan begitu. Iya. Saya takut. Setelah berapa lama kemudian Khadijah setelah suaminya terdiam ya, kemudian bilang kalla. Enggak kok Mas gitu. Ya. Enggak. Absyir, justru berbahagialah. Nah, ngasih support. Absyir. Enggak Mas, apik iku. Aja sedih, aja wedi, apik iku. Loh, ya apa? Fawallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah. Ya. Allah tidak akan membuat kamu susah selamanya. Kenapa? Disebutkan ojo kuwatir Mas, sampean ku wong apik gitu loh. Ojo kuwatir. Innaka latasilur rahim. Kamu ini selalu menjalin silaturahim dengan keluarga. Enggak pernah kamu bikin masalah di keluarga. Watas tukul hati, enggak pernah ngapusi kamu. Enggak pernah bohong kamu. Watahmilul kal. Kamu ini suka menanggung beban orang lain. Beban-beban orang lain loh, kamu yang nanggung kok. Sing mikir
Wong sing ndek masalah malah santai-santai kamu yang bingung. Kok kowe iku wong apik gitu ya. Wa tuqrid dhaif. Kamu itu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu selalu hadir ketika ada orang tertimpa musibah, kesulitan. Kamu selalu hadir. Enggak mungkin Allah itu akan menghinakan kamu. Gitu tok. Ya. Ya sekalian rahimakumullah. Kata-kata istri inilah kata-kata yang sangat luar biasa. Seorang istri yang bisa menyebutkan kelebihan suami saat suami merasa ada kesulitan. Enggak mas, apik iku. Sampean ku wong apik. Enggak mungkin Allah itu bikin susah hidupmu, enggak mungkin. Kamu ini orang begini, kamu orang begini, kamu orang begini. Wis tenang. Akhirnya dibawa, ya Khadijah itu punya sepupu yang namanya Waraqah bin Nufail. Saya ke rumah pamanku ya, anak pamanku ya. Ya kita ketemu dia itu seorang ahli agama, ahli Injil. Apik wonge gitu, paham. Ya. Sampai akhirnya ayo Mas coba nemui si anu ya anak anak pamanku namanya Waraqah ya. Akhirnya ikut Khadijah cerita. Waraqah ini sudah buta. Ya. Tapi apik orang bagus, paham Injil. Wahai anak paman, sepupuku maksudnya. Isma' mibni akhik. Coba dengerin dari sepupumu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mau cerita, boleh ya? Boleh. Kata Waraqah, wahai ibna akhi, wahai sepupuku, manda taro ada apa? Rasulullah cerita kronologi yang terjadi itu sampai Waraqah mantok-mantok ya. Hadan namus alladhi unzila ala Musa itu adalah namus malaikat Jibril ini. Maksud namus di sini malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa. Laitani fiha jadan aku hayyan hatta yukhrijuka qaumuka. Seandainya aku itu masih muda ya, nanti sampai tak dukung, aku akan di belakangmu. Aku wis tua. Karena tidak berapa lama setelah dikunjungi itu meninggal gitu. Sehingga ini menambah ya hati Rasulullah itu tenang. Oh, ternyata pernah ada juga yang ditemui namus ini gitu. Rasulullah nanya, wahai anak paman, apakah saya nanti diusir kaum saya? Iya, tidaklah ada seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari namus itu, sesuatu dari namus itu kecuali nanti dia akan dimusuhi. Kamu nanti akan dimusuhi oleh orang banyak. Seandainya aku masih hidup ya wis tak tolong aku wis dadi pokoknya pendampingmu gitu. Ya. Nah, itulah cerita jamaah sekalian rahimakumullah. Sebenarnya ada cerita setelah ini ya, setelah turunnya 5 ayat ini terjadi yang namanya kekosongan yang lama. Kok namus ya datang-datang gitu. Sampai di dalam riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi pusing. Apa bener toh? Kemarin itu sebagaimana turun kepada Nabi Musa. Sampai ini ya, di dalam riwayat-riwayat itu Nabi Muhammad itu saking pusingnya itu menunggu itu kepengen melompat dari tempat yang tinggi. Tapi karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai istri Khadijah. Khadijah dipercaya Allah menjadi pendamping Rasulullah di awal-awal Rasulullah mengalami kegoncangan menerima wahyu pertama. Jadi Khadijah ini memang terpilih. Jangan salah ya. Yang terkenal, yang populer umur Khadijah itu kan 40. Nabi Muhammad 25. Jadi yang paling populer itu dalam sejarah. Tetapi setelah
diselidiki gitu, ada ulama yang selidiki ya, bahwa umur Khadijah yang paling tepat itu 28. Tapi yang paling populer itu ya 40. Padahal riwayat 40 itu yang paling lemah sebenarnya. Karena dari Khadijah itu kan anaknya banyak. Ya kan? Dari Khadijah itu anaknya banyak. Ada Fatimah, ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Banyak. Kalau umur sudah 40, kalau disamakan dengan zaman sekarang kan umur-umur yang sudah tidak produktif gitu. Mendekati masa-masa menopause. Makanya untuk melawan arus apa istilahnya, arus pendapat 40 itu memang sangat sulit. Karena sudah kadung apa ya, diyakini gitu. Persis seperti bahwa apa namanya, Lailatul Qadar ya. Apa malam apa nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan itu sangat sulit untuk dirubah. Padahal nuzulul Quran itu kan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan harusnya di atas 20. Kenapa kok jadi tanggal 17? Untuk melawan arus itu memang sangat susah. Gak apa-apa lah. Salah-salah dikit gak apa-apa. Yang penting orang melanggar syariat ya. Itu aja. Ya kan, jenengan paham kan ya saya maksud ya. Nuzulul Quran itu kan harusnya Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi kenapa pendapat orang itu 17 Ramadan itu malam nuzulul Quran? Nah, ini perlu dijelaskan. Itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Profesor Ali Mustafa Yaakob, tapi tidak bisa mengalahkan santernya informasi itu yang mengatakan nuzul Quran tanggal 17. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini sudah setengah jam. Saya coba sedikit membahas tentang makna 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Artinya pertama, para ulama mengatakan bahwa ilmu itu kuncinya salah satunya adalah dari membaca. Ya. Dari membaca. Dan tradisi membaca zaman sekarang itu sudah sangat lemah sekali. Yang sering para orang-orang itu sebut tradisi literalis. Ya. Membaca. Yang ditonton sekarang video. Orang lebih suka yang bergerak. Iklan sekarang. Ya, jarang ada yang bentuk tulisan. Bergerak. Penjelasan orang ngobrol. Ya nggak apa-apa. Cuman sekarang ini sudah literatur sudah menjadi e-book, PDF. Ada kita koleksinya banyak. Tinggal download. Tapi membacanya yang males. Gak tahu ya. Anak-anak sekarang HP ya. Gak ono sing susah untuk disuruh membaca. Nah ini perlu perintah dari Al-Quran yang abadi itu Iqra. Membaca. Tapi dimulai ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim itu bacalah supaya ilmunya bermanfaat. Dan diingatkan bahwa dialah Allah yang telah menciptakan. Apa-apa kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sampai setan itu kalau dari orang yang memang dia terbiasa membaca basmalah. Baca basmalah itu efeknya terhadap setan. Khususnya setan jin itu luar biasa. Ya. Jenengan masuk WC. Disuruh ngapain? Baca doa kan. Bismillahi Allahumma inni
a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa efek bismillah pada lafal sebelum masuk WC? Adalah menutup auratmu. Dalam riwayat hadis, sitruma baina Adam wa ainil jin, antara anak Adam dan matanya jin, itu adalah kata-kata bismillah. Jadi auratnya jenengan itu kalau masuk WC, kan masuk WC kan mesti buka aurat kan. Ngapain masuk WC ditutup gak buka aurat? Kan mesti buka aurat. Itu ketutupan hanya dengan bismillah. Supaya jin yang di situ itu terhijab. Karena yang namanya toilet, kamar mandi, tempat-tempat kotor itu pasti dalam hadis itu innal hawasisa muhtadharah, bahwa tempat-tempat toilet, kamar mandi itu mesti ada yang hadir di situ. Yaitu jin-jin itu mesti ada. Maka tutup loh. Walaupun toiletnya itu sekelas bintang 5 kayak mau bintang 10, tetap di situ kesenangannya, tempatnya. Maka baca bismillah supaya auratmu itu bisa ketutup. Begitu. Mata jin itu bisa ketutup gara-gara kita membaca bismillah. Makanya jangan diremehkan bismillah. Efeknya luar biasa. Jenengan keluar rumah, kata bismillahi, tawakal tu Allah itu kan. Itu langsung setan itu bilang, waduh wes aja diganggu wong iki. Dia sudah mendapatkan 3 penjagaan, kecukupan rizki, ya. Dan apa? Wukita, kufita, dia dicukupkan rizkinya, hudita, dia dikasih petunjuk oleh Allah. Bismillah. Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Minum jenengan. Baca bismillah. Setan itu, waduh kita nggak dapat jatah minum. Kalau kita telat, bismillahi awalahu wa akhirahu, ya. Ketika setan ikut makan karena kita nggak baca bismillah, kita baca awal wa akhirahu itu langsung muntah deh. Loh, ya apa? Makanya luar biasa jamaah sekalian rahimakumullah. Itu namanya bismillah. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini juga sebagai sebuah penegasan, kalau membaca, bacalah yang bermanfaat. Ya. Karena banyak bacaan yang tidak bermanfaat. Enggak usah dihabiskan waktunya untuk membaca yang tidak bermanfaat. Suka novel. Novel tapi yang menginspirasi kebaikan. Kalau hanya sekedar novel percintaan itu untuk apa? Kamu sudah menerapkan. Ya. Novel itu kan fiksi, ya jelas. Ya. Ya. Jadi itu membaca tapi yang bermanfaat. Gitu. Makanya kalau kita lihat di belakang truk itu kan ada tulisan yang kadang ya gak bermanfaat sama sekali. Ya. Ya. Jangan apa kira-kira tulisan di belakang truk itu yang gambarnya perempuan. Apa? Kutunggu jandamu. Wes gak usah mripate iku terus wes gak usah wes, gak bermanfaat. Yang manfaat-manfaat aja nih. Nah, gitu. Biar toko buku itu hidup lagi. Beberapa toko buku besar, khususnya di Surabaya itu sudah mulai tutup, Pak. Gara-gara ya itu tadi, hobi membaca sudah sangat lemah. Gunung Agung tutup. Ya kan? Gramedia yang dulu itu hebat, sekarang kemis-kemis, Pak. Sampai AC lo gak dihidupin itu yang di jalan apa itu, yang besar itu. Loh Mbak, AC ini kok gak dihidupin? Iya Pak, pengiritan, penghematan. Kempis-kempis Pak. Saya masih mengumpulkan kitab-kitab. Kalau ada orang yang umroh atau apa, saya titip, saya taruh. Ya nanti anak-anak saya, walaupun sudah saya siapkan, mudah-mudahan nanti tidak dijual loaan gitu ya. Kalau aku mati, wah ini kitab mengganggu, gak ada tempatnya.
Wis jual kiloan ae. Wah, repot saya nangis di kuburan, Pak. Nah, ini ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari sesuatu yang menggantung. Apa sesuatu yang menggantung itu? Segumpal darah yang menggantung di rahim. Persis seperti alak. Alak itu bahasa Arab kalau sekarang itu lintah. Dan bentuk daripada segumpal darah yang di rahim persis seperti lintah. Makanya juga seperti lintah, yaitu menyedot dari ibunya. Begitu. Itu diantara keajaiban Al-Quran. Ya. Penamaan fase-fase penciptaan manusia itu disesuaikan dengan kondisi real yang ada di rahim itu. Setelah alak atau alakoh itu kan mudghah. Mudghah itu adalah daging, segumpal daging, seonggok daging. Tapi namanya mudghah. Mudghah itu adalah sesuatu yang digigit. Dan memang benar fase seonggok daging manusia di rahim itu seperti ada jalan gigi ketika menggigit itu loh Pak. Jangan kalau menggigit itu kan ada gigi-gigi, bekas gigi. Nah makanya mudghah itu seonggok daging dari kata madhogo yang artinya menggigit. Dan betul memang seperti daging yang digigit. Ada bekas giginya. Luar biasa tahu penamaan Pak. Nah ini nanti kita bahas, ada ayat sendiri. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ngajari manusia sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi kita memang bodoh aslinya. Kecuali Allah menurunkan orang-orang yang datang kepada kita, ibu yang selalu mengajarkan, ayo nak bilang abi, mama, kakak, mas. Itulah yang mengajari Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya kita itu menjadi seorang yang bisa berpikir dan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kira cukup kalau udah jam 1, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, saya persilahkan. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah ya. Fadilah dari ayat ini tercermin dari tadi itu yang saya sampaikan. Ini adalah ayat yang pertama yang diturunkan dan efeknya itu sangat luar biasa. Tentunya dari segi makna juga sudah kita bahas sedikit ya tadi dalam tadabbur betapa manusia itu aslinya itu bodoh, maka kita harus banyak membaca. Dan ada isyarat kita juga allama bil qalam, yaitu dengan pena, banyak menulis. Tangan ini dipakai untuk belajar, kemudian kita juga belajar dengan mata kita, ya. Dan yang lebih penting lagi bahwa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimni bima 'allamtani wanfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni.
doa-doa yang dalam rangka kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi di antara keutamaan ayat ini adalah kita harus concern terhadap ilmu pengetahuan. Nanti Imam Ghazali itu membagi dua. Ada ilmu yang buruk itu yang nggak usah kita pelajari Pak. Seperti ilmu sihir itu nggak usah. Ya. Ilmu cara nyopet, kan ada daerah yang dia itu kursus cara nyopet. Ya, salah satu medianya itu air panas itu. Kalau dia bisa mengambil sesuatu di air panas yang mendidih itu tanpa kesakitan, oh berarti dia sukses jadi pencopet. Ya Allah. Gitu kan. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu itu nggak usah. Kalau para ulama dulu juga mewanti-wanti ilmu tasawuf, tapi tasawuf yang menyimpang, yang menjauhi syariat. Ada tasawuf yang menjauhi syariat, iya. Yaitu apa? Ya percaya adanya rezeki tapi dia tidak mau bekerja. Percaya dia itu punya anak tapi nggak mau menikah. Ya kan? Gimana datangnya? Nah, orang-orang yang tasawuf yang keblinger adalah tasawuf yang mentelantarkan syariat. Tasawuf itu kalau dimaknai dengan ilmu untuk mensucikan hati dan perbaikan akhlak itu sangat baik. Tapi banyak pada zaman dulu sampai sekarang juga tasawuf-tasawuf yang keblinger. Ukurannya bukan syariat lagi. Ada orang yang dia telanjang. Oh, wali Allah, wali Allah. Loh dia sudah telanjang ke wali Allah. Gimana? Wali Allah itu yang menjaga auratnya. Itu namanya. Ada orang kan ya yang mengeluh-elukan. Sampai ada kerbau itu diapain Pak? Dianggap ini adalah suci. Sampai teleknya itu diusap-usapkan ke badannya gitu. Nah, kayak gini ini berarti yang tersesat. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu. Yang dipelajari, oh ilmu akuntansi. Oh iya saya belajar akuntansi. Supaya saya bisa menghitung. Dan menghitung itu salah satu ibadah. Ya kan? Lita'alamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu tahu bagaimana jumlah tahun-tahun cara ngitungnya dan perhitungannya. Belajar akuntansi itu niatnya ojo hanya supaya kerja ya Pak, tapi supaya saya bisa ngajari orang lain anak saya dan bermanfaat bagi kehidupannya. Karena dibutuhkan dalam berdagang misalnya. Ya niat-niatnya ditata aja sebenarnya. Kita ini kadang tidak dapat pahala dari apa yang kita lakukan karena masalah niatnya itu yang tidak diurusin Pak. Niatnya diurusin gitu. Niat-niat kebaikan dimunculkan. Jadi guru ngajari matematika itu ya ibadah Pak. Wah siapa tahu anak didik saya nanti ada yang ahli falak. Dia menggantikan tokoh-tokoh falak yang sudah meninggal. Itu. Niatnya itu. Gurunya kalau niatnya sudah baik insya Allah hasilnya juga baik. Kita cukupkan karena sudah jam 1 lebih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.